أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi hari yang bahagia ini insyaallah Ustaz akan menyampaikan sedikit nasihat bagi kita semua tentang sifat orang mukmin yang menakjubkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh amat menakjubkan kondisi dan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya segala perkara yang dihadapi, yang dialami oleh seorang muslim, semuanya adalah kebaikan. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika ia ditimpa oleh sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakannya, lalu ia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu keburukan, oleh musibah, oleh cobaan, lalu dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu juga merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dalam kehidupan kita di dunia ini, seorang muslim mukmin tidak akan terlepas dari dua hal. Yang pertama yaitu nikmat yang datang kepadanya dari Allah Azza wa Jalla, nikmat yang turun kepadanya dari Allah Azza wa Jalla, dan sikap seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla adalah bersyukur. Dan yang kedua adalah musibah yang menimpanya dan datang dari Allah Azza wa Jalla kepadanya. Dalam keadaan mendapatkan musibah, maka seorang mukmin dianjurkan, diperintahkan untuk bersabar atas musibah tersebut. Asyukru wa sabru, bersyukur dan bersabar. Itulah keadaan seorang mukmin di dunia ini. Kita tidak akan terlepas dari dua hal ini, mendapat nikmat ataupun mendapatkan cobaan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendapatkan cobaan, musibah, maka kita bersabar atas musibah tersebut. Dan bersyukur serta bersabar itu adalah dua ibadah yang agung, dua ibadah yang mulia. Dalam kehidupan kita ini, kita pasti akan merasakan cobaan, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, ibtila, imtihan, ikhtibar dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali." Sesungguhnya kami, yakni Allah Azza wa Jalla, telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Nabtalihi, karena kami ingin memberikan ujian kepadanya. Kehidupan kita ini dari awal sampai akhir semuanya adalah ujian, Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Liyabluwakum, karena Allah ingin memberikan ujian kepada kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus dan paling baik amalnya di dunia? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang sebelumnya kita ini tidak ada. Lalu Allah adakan kita ini di dunia. Untuk apa? Karena Allah ingin memberikan ujian kepada kita dengan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla.
dengan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla? Mampukah kita mengerjakan perintah? Sanggupkah kita menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla? Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya di dunia ini? Siapakah yang paling baik amalnya? Ya, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW di dunia ini. Itulah tugas kita dalam kehidupan dunia ini. Dan terkadang ujian dari Allah Azza wa Jalla tidak selalu berupa musibah, berupa penyakit, berupa kematian. Tapi terkadang nikmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, itu juga merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan juga dengan keburukan-keburukan. Semoga mereka atau mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau menghadapi kesulitan, menghadapi musibah, barangkali banyak manusia yang sukses. Tapi ketika ujiannya berupa nikmat, berupa harta benda, berupa kekayaan, banyak manusia yang gagal menghadapi ujian tersebut. Ya, fa ammal insanu iza wabtalahu rabbuhu, kemudian apa? Kemudian faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itulah keadaan sebagian dari manusia. Ketika rezekinya disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla merendahkannya, menghinakannya. Kemudian ya tentang keadaan mukmin yang pertama, yaitu bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Bersyukur artinya senantiasa meyakini dalam hati bahwa semua nikmat yang ada sekarang ini pada kita itu berasal dari Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kemudian lisan kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian nikmat itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari asyukru. Senantiasa kita yakini dalam hati bahwa nikmat yang ada pada kita sekarang ini dari Allah semata-mata. Kita diberi makanan, diberi minuman, diberikan kekayaan, diberikan harta benda, diberikan kecukupan, diberikan kesehatan, diberikan wajah yang cakap, yang ganteng, yang cantik. Itu semuanya semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan bentuk rasa syukur yang pertama, yaitu meyakini dalam hati kita bahwa apapun yang kita miliki semata-mata karunia dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ini penting bagi kita, supaya kita enggak takabur, supaya kita enggak sombong dalam kehidupan kita ini. Oh, saya dapat ini karena saya hebat, saya dapat ini karena saya bekerja keras. Tidak, tapi karena Allah Azza wa Jalla yang memudahkan bagi kita. Banyak orang yang usahanya lebih keras daripada orang ini, tapi dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu, bersyukur yang pertama adalah senantiasa kita yakini dalam diri kita bahwa apapun yang ada pada kita semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, semata-mata karunia dari Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Syukur yang kedua adalah senantiasa lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Cobalah kita renungkan diri kita ini. Pernah enggak nikmat Allah terhenti dari kita sedetik atau kurang dari 1 detik? Tidak pernah. Selalu nikmat itu datang kepada kita, siang dan malam, pagi dan petang, selalu datang kepada kita. Sehingga kita senantiasa hendaknya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebagaimana penduduk surga, apa yang mereka ucapkan ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Kata mereka apa? Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk dalam kehidupan di dunia sehingga kita beramal soleh sebaik-baiknya. Dan ketika di akhirat kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mungkin seseorang mendapatkan petunjuk ya di dunia dan di akhirat kecuali jika Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepadanya. Ini harus kita ucapkan senantiasa dalam kehidupan kita ini. Lihatlah Rasulullah SAW. Rasulullah orang kaya atau orang miskin? Hah? Orang miskin? Ya, Rasulullah SAW banyak hartanya. Tapi ketika beliau memperoleh harta, beliau segera ya bagi-bagikan kepada orang yang memerlukannya, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada fakir miskin dan sebagainya. Ya. Nah, Rasulullah SAW beliau senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa mengucapkan apa? Kalau dalam kebaikan, beliau mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi apa? Tatimmus shalihat.
segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan. Ini selalu diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dengan nikmat Allah kita bisa ibadah, dengan nikmat Allah kita bisa menuntut ilmu, dengan nikmat Allah kita merasakan keamanan, dengan nikmat Allah kita bisa berbakti kepada kedua orang tua dan sebagainya. Ya, dengan nikmat Allah kita makan, kita minum, ya kita merasakan kesejahteraan di dunia kita ini. Itu semuanya karena apa? Karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang kehidupan tidak selalu memperoleh nikmat. Terkadang juga ada ujian-ujiannya dalam kehidupan kita. Ini antum harus pahami. Terkadang ya bapak dan ibu kita dulunya bagus ekonominya, ternyata setelah itu ada kesulitan. Ya begitulah kehidupan. Nah, Rasulullah SAW ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Itulah Rasul kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah menyalahkan Allah. Tidak pernah menyalahkan takdir. Tidak. Beliau antara dua saja. Kalau beliau mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Perhatikan ke sini. Itu enggak penting. Ya. Kemudian ketika tidak mendapatkan kebaikan ataupun tidak mendapatkan nikmat, apa yang beliau ucapkan? Atau sedang mendapatkan musibah, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itulah kita seharusnya sebagai seorang mukmin. Kita lihat diri kita. Ternyata begitu banyak nikmat. Apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ternyata ada musibah. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian syukur yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan, dengan amal soleh kita, dengan ibadah kita. Ya, tugas kita beribadah di dunia ini. Bukan makan, bukan minum, bukan main game, bukan. Tugas kita apa? Beribadah. Inilah tugas kita. Tugas utama kita di dunia ini adalah beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa dengan tugas kita ini. Ya, berat. Ya, memang terasa berat. Ya, oleh sebab itu kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan salat dan bersabar. Dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kerjakan ibadah. Ini salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perintah Allah kepada keluarga Daud, ya'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud. Keluarga Daud keluarga yang kaya raya, memiliki kekuasaan, kerajaan. Anak Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan dan mukjizat yang luar biasa. Ya, tapi Allah perintahkan mereka semua beribadah. Orang yang beribadah itu artinya dia sedang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat. Tapi kalau orang enggak ibadah, ya, dalam hidupnya sering tidak sholat, sering meninggalkan sholat dan sebagainya, maka dia bukanlah orang-orang yang bersyukur. Lihatlah Rasul kita Nabi Muhammad SAW, ya, beliau sholat malam sampai bengkak, ya, betisnya, hatta tatawaram qadamah, sampai bengkak kedua betisnya. Ini Rasulullah SAW, orang yang sudah Allah ampuni dosanya yang terdahulu, yang akan datang. Tapi Rasulullah sholat malam sampai apa? Sampai bengkak betisnya. Kita nggak pernah merasakan hal seperti itu dan nggak perlu bagi kita. Ya, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang sudah Allah ampuni dosamu. Kenapa engkau sholat begitu letih, begitu capek? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau nikmat Allah kita syukuri, Allah akan tambahkan. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, dan kita mungkin sudah mengetahui makna dari ayat ini. Dan keadaan orang mukmin yang kedua adalah apa? Bersabar. Bersabar dalam kehidupan ini. Ini penting bagi kita. Yang menuntut ilmu perlu kesabaran. Ibadah perlu kesabaran. Menerima nasihat perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran untuk memperoleh apapun yang kita cita-citakan dalam kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bersabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Ya, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan nikmatnya dengan mengerjakan salat dan senantiasa bersabar. Kata Allah Azza wa Jalla di akhir surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan saling berpesanlah sesama kalian agar saling bersabar.
dan teguhkanlah hati kalian. Warabitu, saling kuatkanlah di antara kalian. Luqman juga berpesan kepada anaknya. Kata Luqman apa? Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, ya, tegakkanlah salat. Kemudian perintahkan kepada yang baik, cegah dari kemungkaran, dan bersabarlah atas semua yang menimpamu. Bersabar atas semua yang menimpa kita. Oleh sebab itu, para ulama membagi kesabaran ini menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, kesabaran dalam mengerjakan ibadah, perlu kesabaran, ya. Termasuk penuntut ilmu perlu kesabaran, antum harus sabar. Ya, sudah siang ngantuk, harus bersabar, harus berjuang menghilangkan rasa ngantuk. Ya. Ketika kita sholat, imamnya mungkin bacaannya lama, ya harus bersabar. Ya. Ketika kita ngafal, sulit hafalan masuk ke dalam kepala kita, harus bersabar terus. Insya Allah juga akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk hafal. Kata Allah SWT, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Allah itu adalah Rabbnya langit dan bumi, ya. Dan Rabb yang menguasai antara langit dan bumi. Kemudian apa kata Allah? Fa'budhu, beribadahlah kepada Allah, wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah dalam ibadah kepada Allah. Salat 5 waktu, ya perlu kesabaran. 5 kali, ya, kita bolak-balik sehari semalam ke masjid untuk mengerjakan salat, ya perlu kesabaran. Allah memerintahkan nabinya yang mulia, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu mengerjakan salat dan bersabarlah mengerjakan salat. Ya, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Ini nabi diperintah oleh Allah untuk bersabar, untuk mengajak keluarganya salat dan bersabar dalam mengerjakan salat yang terkadang berat, ya, dalam hati kita. Sabar yang kedua adalah bersabar dari maksiat. Bersabar dari melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak tahan menghadapi godaan-godaan sehingga melanggar, ya, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsumu karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Banyak godaannya. Ketika kita mau belajar, ada teman mau ngajak ngobrol, ngajak bercanda, ngajak keluar, ya. Kemudian ketika kita di rumah banyak medsos, ya, yang akan memalingkan kita dari belajar, menuntut ilmu dan seterusnya. Ada teman-teman yang buruk, qurana usuk, yang mengajak kita kepada hal-hal yang tidak baik. Harus bersabar, ya. Kata Allah, wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Hawa nafsu itu adalah dorongan yang buruk dalam diri seseorang yang membuat dia itu bisa tercebur ke dalam neraka. Dari kata al-hawa. Hawa itu hawa yahwi, artinya terjatuh ke dalam tempat yang dalam, ya. Maka kita harus bersabar, menahan diri dari terjatuh ke dalam maksiat, ya. Kita hidup dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Pantaskah nikmat itu kita gunakan untuk bermaksiat? Allah melihat kita, ya, tidak pernah Allah Azza wa Jalla ya lupa melihat kita, ya. Maka kita harus, ya, bersabar, menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi ujian, musibah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Musibah bukan karena Allah benci kepada kita, tapi karena Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba, ya. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat ujiannya. Memang demikian. Seperti halnya orang menempuh pendidikan, semakin tinggi pendidikannya, semakin berat ujiannya, ya. Untuk apa ujian itu? Untuk mengetahui kualitasnya. Untuk mengetahui apa? Kualitas siswa tersebut. Demikian juga dalam kehidupan, ya. Kita juga harus bersiap menerima ujian. Kita alhamdulillah hari ini terjaga dalam keadaan al-afiyah, dalam keadaan terjaga dari musibah. Tapi musibah itu tidak akan bisa dihindari sama sekali. Oleh sebab itu, kita mesti bersabar, mengokohkan diri kita, ya, menguatkan diri kita bahwa kita pasti akan mendapatkan musibah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dapat musibah kita bersabar, kita akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa kita ini sebagai seorang mukmin, muslim, berada di antara dua bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika dapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dan kedua adalah kita bersabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kita bersabar melakukan ibadah kepada Allah dan bersabar dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali inilah yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, ya, dalam belajar. Inilah masa-masa kita belajar, ya.
jangan malas-malasan. Tidak ada orang malas yang berhasil mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, la astashilanna sa'ba hatta la astashilanna sa'ba au udrikal muna. Ya, saya akan anggap enteng, anggap sepele segala bentuk kesulitan sampai saya memperoleh apa yang saya cita-citakan. Seorang penyair mengatakan, wa may yatahayyab su'udal jibali asya abadad dahri bainal hufari. Orang yang takut mendaki gunung, enggak mau berjuang, malas berjuang, maka selama-lamanya dia akan hidup di dalam kubangan. Dia akan menjadi orang yang gagal dalam kehidupannya kalau dia tidak mau apa? Mau berjuang untuk mendapatkan cita-citanya. Sebagaimana Yahya Ibn Abi Katsir mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu ini enggak akan kita peroleh kecuali kalau kita berjuang, ya. Kecuali kalau kita sungguh-sungguh rajin. Kalau malas-malas, ya jangan disalahkan guru, ya. Kalau dia ya enggak semangat, enggak mau ngikutin nasihat guru, enggak mau mendengarkan penjelasan guru, enggak mau nyatat, enggak mau ngerjakan PR, kemudian hasil yang dia peroleh kecil sedikit, ya jangan disalahkan guru, ya. Tapi salahkanlah diri sendiri. Fala talumu, ya. Janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.